Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Dasar-Dasar Psikologi yang beranggotakan Afifah Thohiroh, Ajeng Ayuning Tias, Aulia Fajar Tiansari, Galif Aris Afishena, dan Nida Febriani Salwa Husna yang ingin menjelaskan tentang teori intelijensi. Intelijensi merupakan salah satu unsur kognitif yang dianggap memegang peranan yang cukup penting. Intelijensilah yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Dalam proses pendidikan, intelijensi sebagai unsur penting yang sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Definisi menurut ahli Reber, 1985. Intelijensi adalah kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. David Wetzler, 2004. Intelijensi adalah kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan dengan efektif. Faktor yang mempengaruhi kemampuan intelektual individu. Bailey dalam Slamoto 1995. 1. Faktor keturunan. 2. Latar belakang sosial ekonomi. 3. Lingkungan hidup. 4. Kondisi fisik. 5. Iklim emosi di mana individu tersebut dibesarkan. Teori intelijensi. 1. Alfred Binet. Intelijensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Menurut Binet, intelijensi merupakan sisi tunggal dari karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. Binet mengabarkan intelijensi sebagai sesuatu yang fungsional, sehingga memungkinkan orang lain untuk mengamati dan menilai tingkat perkembangan individu berdasar suatu kriteria tertentu. Jadi untuk melihat apakah seseorang cukup intelijen atau tidak dapat diamati dengan cara dan kemampuannya untuk melakukan suatu tindakan dan kemampuannya untuk mengubah arah tindakannya itu apabila perlu. Inilah yang dimaksud dengan komponen arah, adaptasi, dan kritik dalam definisi intelijensi. 2. Thurston. Intelijensi terdiri dari faktor yang jamak, multi-type factor, mencakup 7 kemampuan mental utama, primary mental abilities, yaitu 1. Paham verbal comprehension. 2. Kecepatan verbal fluence. 3. Bilangan, number. 4. Visualisasi spasial visualization. 5. Ingatan, memori. 6. Pemikiran, reasoning. 7. Kecepatan perceptual speed. Yang ketiga ada Raymond Bernard Cattell. Dalam teori mengenai organisasi mental, Cattell mengklasifikasikan kemampuan menjadi 2 macam, yaitu pertama intelijensi fluid yang merupakan faktor bawaan biologis. Perannya itu sangat penting, artinya untuk menuntut kemampuan adaptasi pada situasi baru. Maksudnya, setiap manusia pasti pernah melalui proses yang namanya adaptasi. Biasanya itu kita memulai adaptasi semenjak kita kecil. Nah, intelijensi fluid itu cenderung tidak berubah setelah usia 14 atau 15 tahun. Maksudnya, adaptasi itu tidak berubah setelah usianya 14 atau 15 tahun. Yang kedua, intelijensi crystallized yang merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan dalam diri seseorang. Dengan kata lain, merupakan endapan pengalaman yang telah terjadi. Intelijensi ini akan meningkat kadarnya seiring dengan meningkatnya pengalaman dan masih terus berkembang dari usia 30 sampai 40 tahun. Penelitian ini menggunakan CFIT atau Culture Fair Intelligence Test, skala 3A untuk mengukur tingkat intelijensi pada siswa SMA. Karena CFIT adalah tes yang bebas pengaruh budaya atau culture free dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan umum seseorang. Keempat, ada teori faktor Spearman. Spearman mengembangkan 2 faktor teori dalam kemampuan mental manusia. Yang pertama, faktor G atau kemampuan umum. Kemampuannya itu menyelesaikan tugas secara umum, misalnya menyelesaikan soal-soal matematika. Yang kedua, ada faktor S atau kemampuan khusus. Kemampuannya itu menyelesaikan masalah
secara khusus, misalnya mengerjakan soal-soal perkalian atau penambahan dalam matematika. Kelima, ada teori kognitif Sternberg. Menurutnya, inteligensi dapat dianalisis ke dalam beberapa komponen yang dapat membantu seseorang untuk memecahkan masalah. Di antaranya, pertama, ada metakomponen, proses pengendalian yang terletak pada urutan lebih tinggi yang digunakan untuk melaksanakan rencana, memonitor, dan mengevaluasi kinerja dalam satu tugas. Maksudnya apa? Maksudnya pengendalian tugasnya itu terletak pada urutan lebih tinggi, maksudnya dikerjakan dulu dari yang lebih susah ke yang mudah. Kedua, ada komponen kinerja, proses-proses pada urutan lebih rendah yang digunakan untuk melaksanakan berbagai strategi bagi kinerja tugas. Maksudnya itu berbanding terbalik dari metakomponen, komponen kerja itu lebih mengutamakan yang mudah atau yang lebih rendah terlebih dahulu, baru yang lebih susah atau yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada komponen peroleh pengetahuan, proses-proses yang terlihat dalam mempelajari informasi baru dan penyimpanannya dalam ingatan. Setelah dievaluasi nih masalah-masalahnya, itu tuh baru dipelajari lagi informasi baru dan disimpan di memori atau di otak. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Pertama ada faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor pertama yang berperan dalam inteligensi. Faktornya ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakupan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Misalnya, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang sulit menangkap pelajaran dan ada juga anak yang mudah menangkap pelajaran, meskipun pelajarannya ini sama dan pelatihannya juga sama. Dapat disimpulkan bahwa kepintaran seseorang itu berbeda-beda dan penyelesaian masalahnya pun juga berbeda-beda. Yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Faktor minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan faktor dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia yang luas. Sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Maksudnya manusia itu membutuhkan dorongan atau motivasi untuk dia lebih maju, lebih giat, dan lebih baik ke depannya. 3. Faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Di sini dapat kita bedakan antara pembentukan yang disengaja maupun pembentukan yang tidak disengaja. Contoh pembentukan yang disengaja yaitu seperti yang dilakukan di dalam sekolah. Dan pembentukan yang tidak disengaja, misalnya pengaruh alam sekitarnya, baik di lingkungan pertemanan atau lingkungan pergaulan. 4. Faktor kematangan. Di dalam tiap organ tubuh manusia akan mengalami perubahan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupannya menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila anak-anak yang belum sekolah tidak mampu mengerjakan soal matematika anak kelas 4 SD, karena soal itu masih terlalu sulit atau sukar bagi anak yang usianya belum masuk sekolah, karena organ tubuh dan fungsi jiwanya juga masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut. 5. Faktor kebebasan. Faktor kebebasan artinya manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti contoh, mengontrol penuh kesadaran dalam menerima atau tidaknya sebuah masalah yang ia hadapi. Pengukuran intelijensi. 1. Tes Binet. Pada tahun 1904, Alfred dan Theodore Simon, yaitu dua orang psikolog dari Prancis, merancang suatu alat evaluasi yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan kelas khusus atau anak yang kurang pandai. Alat tes itu dinamakan tes Binet-Simon. Tes ini kemudian direvisi pada tahun 1911. Pada tahun 1916, Lewis Terman, yaitu seorang psikolog Amerika, mengadakan perbaikan dari tes Binet-Simon ini.
Sumbangan utamanya dalam perbaikannya yaitu menetapkan indeks numerik yang menyatakan kecerdasan sebagai rasio perbandingan antara mental age atau MA dan chronological age atau CA. Selanjutnya, Binet mengukur intelijensi dengan membuat tes yang berisi serangkaian tugas yang biasanya tampak pada usia tertentu. Jadi maksudnya tingkat kesukaran serangkaian tugas dalam setiap usia tentu akan berbeda-beda. Lalu untuk mengukur intelijensi dalam tes Binet ini dengan cara mental age dibagi chronological age dikali 100. Mental age didapatkan dari kemampuan individu dalam menyelesaikan tugas, sedangkan chronological age didapatkan dari usia individu yang sebenarnya atau saat ini. Salah satu reaksi atas tes Binet-Simon bahwa tes itu terlalu umum. Nah, menurut Charles Perman, intelijensi tidak hanya terdiri dari satu faktor yang umum atau general faktor, tetapi terdiri dari faktor-faktor yang lebih spesifik. Seperti menurut Raymond Bernard Cattell, intelijensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu intelijensi fluid didapatkan dari faktor bawaan biologis atau general faktor. Yang kedua ada intelijensi crystallized didapatkan dari pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan. Teori ini biasa disebut dengan teori faktor. Alat tes yang dikembangkan menurut teori faktor ini adalah WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale untuk orang dewasa dan WIS atau Wechsler Intelligence Scale for Children untuk anak-anak. Hasil pengukuran intelijensi ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada skornya yaitu dengan di bawah 69 dengan klasifikasi mental defektif, borderline hampir cacat mental, dual normal di bawah rata-rata, average normal atau rata-rata, brain normal di atas rata-rata, superior dan very superior. Pengklasifikasian IQ ini biasanya diaplikasikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pemetaan kemampuan siswa dan penempatan kelas siswa. Individu dengan IQ di bawah 69 umumnya ditempatkan di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sedangkan anak dengan IQ 70 ke atas, mereka dapat bergabung dengan sekolah umum. Contoh di atas tidaklah berlaku secara kaku karena dukungan lingkungan juga turut akan memengaruhi prestasi belajar setiap anak. Misalnya, si A itu klasifikasinya normal, tetapi karena dukungan lingkungannya tuh kenceng dari keluarganya, sosialnya, positif semua, lalu ia juga tekun dan semangat, pasti akan ada progres di dalam prestasi belajarnya. Lalu yang kedua ada tes WIS atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes WIS ini merupakan salah satu tes yang sering dan umum digunakan di dunia psikologi dan sering digunakan para psikolog. Tes ini dikembangkan oleh David Wechsler dan dipublikasikan pada tahun 1939. Tes ini digunakan pada anak usia 8 hingga 15 tahun. Tes WIS terdiri dari tes verbal dan tes performance. Tes verbal seperti materi pembendaharaan kata, pengertian, informasi, dan hitungan angka. Sedangkan tes performance seperti materi mengatur gambar, melengkapi gambar, merakit objek mazes atau labirin, dan simbol. Dengan mengikuti tes ini akan dapat mendeskripsikan sebagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif dari anak. Dari hasil skor tersebut, masing-masing subjek akan menunjuk pada 4 kemampuan. Yang pertama, kemampuan spasial yang mencakup skor pada subtes melengkapi gambar, rancangan balok, dan merakit objek. Yang kedua, ada kemampuan konsep, mencakup skor pada subtes pengertian, persamaan kata, dan pembendaharaan kata. Yang ketiga, pengetahuan serapan, mencakup skor pada subtes hitungan dan pembendaharaan kata juga. Lalu yang terakhir ada kemampuan mengurutkan yang mencakup skor pada subtes rentang angka, mengatur gambar, dan coding. Lalu yang ketiga ada tes WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence.
Tes ini dikembangkan oleh Wechsler. Alat tes ini dirancang dan ditunjukkan untuk anak pada usia sebelum masuk sekolah. Usianya dimulai dari 2 hingga 6 tahun. Tujuan adanya tes WPPSI ini adalah untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan dan dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi keterlambatan atau kesulitan dalam kemampuan kognitif anak, mengevaluasi keterlambatan kemampuan kognitif dan gangguan intelektual dan autisme. Kemampuan yang diukur oleh alat tes WPPSI ini terdiri dari 2 penilaian besar. Yang pertama ada tes verbal yang mencakup tes kemampuan menerima informasi, kemampuan pemahaman, kemampuan berhitung, dan kemampuan melihat persamaan. Lalu yang kedua ada tes prestasi yang terdiri atas rumah binatang dengan mencocokkan nama binatang dan tempat tinggalnya. Misalnya, nama binatangnya cacing, di mana tempat tinggalnya di dalam tanah gitu. Ya, terus ada melengkapi gambar kosong, mencari jejak, bentuk geometris, labirin, dan puzzle. Tes ini juga dapat digunakan untuk menentukan jenis sekolah yang tepat untuk anak, hingga melihat apakah anak mengalami kerusakan pada otak atau tidak. Alat ukur intelijensi selanjutnya adalah tes IST atau Intelligence Structure Test. Tes IST ini merupakan alat tes intelijensi yang telah diadaptasi di Indonesia. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amter di Jerman pada tahun 1953 dan struktur tes ini terdiri dari 9 subtes. Waktu pengerjaannya yang dibutuhkan sekitar 90 menit dengan instruksi yang berbeda pada setiap subtesnya. Tes ini membutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring. Tes ini bisa dilakukan secara individual maupun klasikal. Menurut Kumolohadi dan Suseno tahun 2012 mengemukakan bahwa alat tes ini memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Meskipun begitu, melalui tes IST individu dapat mengetahui IQ total dan per bagian. Kumolohadi dan Suseno pada tahun 2012 menjelaskan bahwa melalui tes IST dapat diperoleh skor intelijensi umum dan skor kemampuan khusus secara mendetail yang diungkap dengan 9 subtes dalam IST, diantaranya 1. Subtes Satzerganzug SE mengungkapkan kemampuan berpikir konkret praktis, mengukur keinginan berprestasi, pengambilan keputusan, kemampuan memahami realitas, common sense, pembentukan pendapat atau penilaian, dan kemandirian dalam berpikir. Yang kedua, subtes Wartauschaul mengungkapkan kemampuan bahasa dengan menangkap inti kandungan makna dari suatu yang disampaikan, kemampuan empati, serta kemampuan berpikir induktif dengan menggunakan bahasa. Yang ketiga, subtes Analogin mengungkapkan kemampuan berpikir secara fleksibilitas, kemampuan menghubung-hubungkan atau mengkombinasikan, resistensi, serta kemampuan untuk berubah dan berganti dalam berpikir. Yang keempat, subtes Gemeinsam-keiten mengukur kemampuan memahami esensi pengertian suatu kata untuk kemudian dapat menemukan kesamaan esensial dari beberapa kata, serta mengukur kemampuan menemukan ciri-ciri khas yang terkandung pada dua objek dalam upaya menyusun suatu pengertian yang mencakup kekhasan dari dua objek tersebut. Yang kelima, subtes Rekenaufgaben mengukur kemampuan berpikir logis, kemampuan bernalar, memecahkan masalah praktis dengan berhitung matematis, dan kemampuan berpikir runtut dalam mengambil keputusan. Yang keenam, subtes Zahlen-Reichen mengukur kemampuan berhitung dengan didasari pada pendekatan analisis atas informasi faktual yang berbentuk angka sehingga ditemukan suatu kesimpulan adanya kemampuan mengikuti komponen irama dalam berpikir. Yang ketujuh, subtes Figurenau-Schaul mengungkap kemampuan membayangkan secara menyeluruh dengan cara
menggabung-gabungkan potongan suatu objek visual secara konstruktif sehingga menghasilkan suatu bentuk tertentu. Dan kedelapan, subtes Urfelauf-Gaben mengukur kemampuan analisis yang turut disertai dengan kemampuan membayangkan perubahan keadaan ruang secara antisipatif. Dalam kemampuan ini terdapat peran imajinasi, kreativitas, fleksibilitas berpikir, dan kemampuan menyusun atau mengkonstruksi perubahan. Yang kesembilan, subtes Markov-Gaben mengukur daya ingat seseorang yang di dalamnya terdiri dari kemampuan memperhatikan, kemampuan menyimpan, atau mengingat dalam waktu lama. Alat ukur intelijensi yang kelima adalah SPM atau Standard Progressive Matrices. Standard Progressive Matrices atau SPM adalah tes intelijensi yang dirancang oleh G. Siraven pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Alat tes yang lebih sederhana dan tugas yang diberikan juga lebih mudah di dalam tes ini. Namun, melalui SPM, seseorang hanya dapat mengetahui kategorisasi atau tingkatan grade rata-rata dari intelijensinya. Itu menurut Kumulo, Hadi, dan Suseno 2012. Tes ini mengungkapkan faktor general, G-factor, atau kemampuan umum seseorang. Berikut menurut Raven menjelaskan bahwa tes SPM tidak memberikan skor berupa suatu angka IQ seseorang, melainkan dengan tingkat grade, intelijensi menurut besarnya skor total, dan usia subjek. Berikut ada grade 1, grade 2, grade 3, and grade 4. Menurut Slameto, faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan belajar peserta didik adalah ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Contoh faktor internal adalah faktor jasmania, faktor kesehatan, cacat tubuh, atau yang lain. Terus faktor psikologi, faktor kelelahan. Untuk faktor eksternal ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Memang kecerdasan atau intelijensi seseorang memainkan peran yang penting dalam kehidupannya. Akan tetapi, kehidupan sangatlah kompleks. Intelijensi bukan satu-satunya faktor yang menentukan sukses tidaknya kehidupan seseorang. Banyak lagi faktor yang lain. Faktor kesehatan dan ada tidaknya kesempatan tidak dapat kita abaikan. Demikian penjelasan yang kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang dan tambahnya, teman-teman dan Bu Anissa bisa tambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.